review sedikit tentang apa yang sudah disampaikan. Ada 13 video, semuanya kalau diterapkan dengan teknik yang benar yang sudah disampaikan itu akan benar-benar terwujud ya. Apalagi lubang di tanahnya itu tidak membohongi, kalau lebarnya minimal 20 cm 20 cm diameternya itu, jadi sangat lebar, otomatis akan cukup memberikan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk pada saat penanaman pertama kali. Selamat jumpa dengan saya, Catur Yudi Arianto. Berharap yang terbaik dari semua proses yang ada dan Tuhan memberikan doa-doa semuanya terkabul adanya dan menjadikan masa depan yang lebih nyaman, lebih enak dan sukses dari hasil tanam untuk semua kebutuhan. Jadi pada saat memasukkan tanah di lubang itu, tanah itu sudah bercampur dengan pupuk ya, sudah bercampur dengan pupuk terus agak basah. Nah, pada sisinya ada dua sisi. Pada saat musim panas itu agak basah, setelah cabenya masuk itu sesuai dengan teori ditimbun tapi tidak dipadatkan, kemudian disiram, jadi langsung disiram ya, disiram dalam kondisi agak banyak nggak masalah karena musim panas, pada saat musim cuaca panas sekali, jadi itu akan menyebabkan pengeringan lebih cepat. Pada saat musim hujan tidak begitu basah, pada saat memasukkan tanah itu yang sudah bercampur dengan pupuk itu hanya disiram sekadarnya karena menjaga kalau hujan mendadak gitu, jadi tidak terjadi penumpukan penyerapan tanah yang terlambat. Ini pada saat musim kemarau dan musim hujan sudah saya sampaikan. Kemudian penanaman sebaiknya sore hari. Penanaman sebaiknya sore hari, bukan pagi hari, karena kalau pagi hari dia dipindahkan dari tempat yang dingin kemudian ke tempat panas, memungkinkan 50% mati dan harus disulami. Jadi harus nanamnya sore hari sekitar jam 4 supaya dia tidak begitu kena panas yang cukup kuat, kemudian bertahan, dan malam sudah ada sedikit pertumbuhan, makan dia bertahan dan besoknya kuat dengan cahaya matahari. Jadi semua baik itu musim hujan ataupun musim panas penanamannya pada sore hari, tidak disarankan pagi subuh dan juga pagi tidak disarankan, jadi harus sore hari. Yang berikutnya sesuai dengan jarak, dipastikan kalau misalkan tidak ada lahan yang seperti itu, lahannya misalnya di gunung di sela-sela pohon-pohon, tidak masalah, yang penting dilubangi, tidak dibohongin, dilubangi sekitar 20 lebih juga bagus, lebarnya 20 itu akan memungkinkan hidup sangat baik. Karena kalau bisa jangan kena matahari ya, jangan kena matahari langsung. Di bawah pohon bagus, kalau di pegunungan yang tidak punya lahan dan itu tak lahannya pemerintah, itu bisa di sela-selanya. Kemudian kalau di lahan terbuka, saudara pakai paranet ya, pakai paranet untuk melindungi. Pukul 10 sampai pukul 3 itu teriknya kuat pada saat musim panas. Dan juga pada saat musim hujan kalau di tempat terbuka di sawah gitu, misalkan itu saudara pakai paranet melindungi pucuk-pucuk daripada bibit cabai yang barusan ditanam, itu sangat melindungi dan sangat bagus karena UV ya, ultraviolet sangat kuat. Ultraviolet masa sekarang ini sangat kuat. Ini yang terjadi saudara-saudara. Jadi tadi sudah saya sebutkan cara memasukkan dengan bibit cabai dengan tanahnya pada musim hujan, musim kering, kemudian perlindungannya di antara pohon-pohon. Kalau di pegunungan bagus itu jangan sampai kena panas matahari langsung. Kalau di tempat terbuka pakailah saudara dengan paranet ya, kalau sudah mampu dengan paranet dan tidak perlu mulsa, di sawah tidak perlu mulsa gitu. Tanahnya bisa tetap dibuat gundukan-gundukan yang panjang itu, atau gulutan ya istilahnya, itu agak ditinggikan, tidak terlalu tinggi, agak ditinggikan karena nanti juga dia perlu dilubangi, itu maksud saya. Jadi dilubangi, perlindungan dari penguapan dari atas, dari paranet sudah cukup itu, karena penanaman di musim panas jelas basah itu tadi tekniknya,
hampir basah 75% lah. Tekniknya seperti itu. Jadi di ladang tidak perlu karena kiri kanan itu sering didisel. Kalau yang tanah seperti itu akhirnya nanti ikut kebanjiran. Nah, supaya tidak ikut kebanjiran tetap dibuat gulutan atau ditanggulkan, ditinggikan. Nah, di tempat yang tinggi baru dilubangi. Jadi itu akan membantu sumber air dari bawah ya, karena dari kiri kanan mungkin masih tanam padi dan airnya melimpah, itu akan terlindungi, tidak akan mati. Nah, di musim hujan juga gitu. Kalau di kondisi di sawah, kalau di gulutan-gulutan agak tinggi, gulutannya lebih dari 20 cm, kemudian dilubangi, itu terhindar dari situasi yang memungkinkan akarnya terendam dan mati. Nah, seperti itu. Kemudian cara pemupukan ya, kalau saudara pakai pupuk yang jenis kristal, pupuk yang jenis butiran, istilahnya itu butiran pasir dan sebagainya, itu 1 sendok teh dicairkan dengan 1 gayung atau 1 cebor bak mandi ya, 1 ciduk bak mandi. Jadi pemupukan untuk cabai seyogianya tidak pakai butiran pasir, sejenis butiran pasir, pupuk apapun itu dicairkan dulu ya, bagusnya dicairkan 1 sendok teh itu ukurannya 1 gayung bak mandi untuk mandi itu pencairannya. Jadi bisa diukur untuk selebihnya. Kalau misalkan satu tangki berapa liter, 1 gayung itu hampir 1 liter, 90 mili misalkan. Nah, itu saudara-saudara cairkan dulu dengan diukur seperti itu, kemudian diaduk merata dan dibiarkan sekitar 15 menit. Itu sudah bisa dimanfaatkan. Pemupukan kalau pakai pompa itu, tanken itu 1 pompa 1 semprotan untuk 1 batang. 1 semprotan untuk 1 batang. Jadi nyemprotnya memompanya tidak terlalu kuat, dengan diukur menurut perasaan, dan itu 1 pompa ukurannya 1 semprotan. Tiap hari selama 10 hari. Tiap hari selama 10 hari. Terus bagaimana dengan yang tidak punya tangki ya, harus pakai alat misalkan. Itu 1 hari pertama kali adalah pakai sekitar 4 sendok makan. Jadi 4 sendok makan gitu. Diukur gitu. Paling ya pertama kali 4 sendok makan selama 10 hari. Ingat ya, 4 sendok makan selama 10 hari. Kemudian dihentikan dulu seminggu. Sekitar 7 hari. Terus dipupuk lagi selama 10 hari dengan takaran lebih sedikit. Kalau yang pakai sendok dari 4 menjadi 5. 10 hari 5 sendok. Terus itu 10 hari. Kemudian diistirahatkan seminggu. Kemudian dipupuk lagi 10 hari berikutnya, yang terakhir dengan 6 sendok ya. Dari 4, 5, 6 sendok. Nah, 6 sendok ditunggui pertumbuhannya sampai sekitar 10 hari. Baru nanti pemupukan berikutnya, kalau 7 hari diistirahatkan seminggu, bisa mungkin saudara pengen dipupuk langsung, boleh. Jadi fasenya 7 hari, terus dipupuk 10 hari, 7 hari dipupuk 10 hari. Baik itu pada saat nanti panen ataupun tidak. Nah, kalau yang pakai pompa itu, makanya pompanya tidak terlalu menekan kuat supaya tidak terlalu banyak, karena ukurannya itu sekitar di awal 10 hari pertama itu 4 sendok makan. Jadi dipompa bisa diukur dulu, dipompa serot gitu ya, 1 pompa itu terus ditampung, diukur dengan sendok. Jadi nanti pompanya bisa memperhitungkan. Jadi 4, 5, 6, 7 sampai ke sana saudara, sampai masa panen. Begitu masa panen, dihentikan dulu pemupukannya. Kalau pas pada saat jadwal penyemprotannya harus panen juga, tidak masalah, tapi nanti dihentikan tetap di ukuran waktunya. 10 hari istirahat seminggu, 10 hari istirahat seminggu. Nah, selama istirahat itu disiram dengan air biasa. Nah, pada saat juga penyemprotan atau pemberian pupuk yang di tengah itu, sesuai dengan teori, saudara boleh di sekelilingnya pakai air putih biasa. Itu dengan takaran 1 pompa, kalau pakai pompa 1 pompa itu untuk membasahi luarannya, karena
pemupukannya di tengah-tengah. Kemudian kalau pakai air biasa, tidak ada pompa, tidak punya tangki pompa, itu boleh 1 gayung. Ukurannya 1 gayung untuk menyiram luarnya. Ini baik musim hujan ataupun musim panas. Nah, air putihnya yang berubah di musim hujan boleh dikurangi sedikit, karena saya katakan boleh 1 gayung karena setiap karakter daripada tanahnya berbeda-beda. Ada di tanah ketinggian yang cepat kering, ada di tanah yang datar cepat kering. Nah, itu saudara silakan diperhitungkan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Makanya ilmu menanam cabai ini dari karakternya, mengenal sampai dengan masa nanti, itu akan relevan dipakai 3-10 tahun bahkan lebih mendatang. Karena di video ini kita yang paling detail ya, dari awalnya kita yang paling detail, dan itu bisa diteruskan ke generasi-generasi berikutnya dengan benar. Jadi saya ingatkan lagi bahwa setiap yang pakai pupuk berupa berupa kristal atau butiran pasir seperti itu, ukurannya 1 sendok teh dicairkan dengan 1 gayung. Selebihnya bisa diukur dengan perhitungan itu, dengan timbangan seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan pakai pupuk cair, yang biasa pakai pupuk cair untuk pertumbuhan, untuk buah dan sebagainya? 1 sendok makan untuk 1 gayung. Paling minimal. Saudara kalau mau lebih, 2-3 sendok ukuran 1 liter. Tidak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Kalau lebih, nanti resikonya saya ceritakan di video berikutnya, di video yang akan datang, karena ini masih akan terkaitan dengan video-video berikutnya. Terima kasih, salam sukses, salam cabai sehat.